Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Hari Wahyono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara, yang saya hormati pula Mas Miko selaku asisten dosen mata kuliah berbicara, serta tak lupa teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia. Teman-teman sekalian, kita semua mengetahui bahwa perkembangan di Indonesia bahkan dunia sangatlah berkembang pesat. Harapannya, kita sebagai generasi muda penerus bangsa yang memiliki jiwa tidak pemalas, memiliki karakter dan perilaku yang baik, tidak mudah terpengaruh perkembangan globalisasi yang mengundang unsur negatif, dan tentunya menjadi pribadi yang baik untuk bangsa dan negara. Namun, kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Teman-teman sekalian, perlu Anda ketahui bahwa tahun 2023 telah banyak mengundang isu persoalan generasi muda yang menyimpang. Coba mari sejenak kita lihat belakangan. Moral, perilaku, karakter generasi muda jauh dari kata baik. Pemalas contohnya. Menjadi seorang pemalas atau tidak adalah tergantung bagaimana seseorang itu untuk mengelola dirinya sendiri. Generasi sekarang diidentikan dengan generasi rebahan. Kata rebahan bermakna malas, tidak produktif, melewatkan kesempatan. Selain diberi generasi rebahan, generasi sekarang seringkali disebut Gen Z. Mereka lahir dengan beragam teknologi informasi. Hal ini dapat membuktikan sebuah survei yang dilakukan oleh majalah Times. Selain pemalas, generasi milenial sering dianggap bergantung pada teknologi. Dengan adanya fasilitas dan kemudahan, Gen Z merasakan kehidupan yang serba instan dan nyaman. Namun, kita tidak boleh memandang generasi tersebut mempunyai karakter dan sikap yang sama. Masih ada segelintir generasi ini yang memilih untuk menggunakan segala kemudahan dan fasilitas teknologi untuk memperkaya wawasan dan kompetensi diri. Menjadi generasi penerus bangsa merupakan tanggung jawab yang besar. Namun, masih banyak sebagian orang yang tidak menyadari hal itu. Masih terdapat masalah-masalah yang muncul di kehidupan anak muda, seperti pengangguran atau sulit mencari pekerjaan. Mari kita lihat dari persaingan pekerjaan saat ini, masih banyak anak muda yang pengangguran dan sulit mencari pekerjaan. Berdasarkan data trading ekonomi, Indonesia adalah negara dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia Tenggara tahun ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan menganggur yang lebih tinggi. Fenomena ini pun perlu menjadi perhatian untuk kita semua demi bisa menekan angka pengangguran tersebut. Di Indonesia, penduduk usia tanpa kegiatan adalah penduduk berusia 15-24 tahun yang tidak sedang bekerja, tidak sedang berpartisipasi dalam pelatihan, sehingga mengindikasikan berkurangnya tenaga kerja potensial. Padahal pada usia tersebut adalah usia produktif, yaitu ketika seseorang masih mampu bekerja, menghasilkan sesuatu, menyelesaikan pendidikan formalnya, dan membangun karir. Persaingan di kehidupan sekarang semakin ketat. Kita seharusnya menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas dan bertanggung jawab. Bagaimana akan menjadi generasi yang baik kalau generasi mudanya saja tidak produktif? Apakah kita akan terus bermalas-malasan? Maka perlu kita sadari dan merubah pola pikir kita menjadi manusia produktif dan berkualitas.
Mulai dari sekarang, mari kita siapkan dan ubah pola pikir pemalas tersebut menjadi manusia yang produktif dan berkualitas. Hal yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama adalah kekreativitasan. Pasti dimiliki oleh semua orang, tergantung bagaimana orang tersebut mengoptimalkan ide-ide pemikiran mereka untuk diterapkan. Generasi milenial lahir di tengah-tengah canggihnya teknologi informasi. Seseorang bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menghasilkan kegiatan yang positif. Contohnya menjadi konten kreator seperti yang sedang booming sekarang ini adalah TikTokers. Di zaman sekarang ini menjadi konten kreator merupakan pekerjaan yang cukup menarik dan menjanjikan. Sebuah pekerjaan yang biasanya membuat konten yang menarik kemudian dipublikasikan ke media sosial. Kegiatan tersebut bisa dilakukan di rumah yang tentunya memberikan kesempatan yang baik untuk seseorang dalam menjadi generasi yang produktif. Karena menjadi konten kreator bisa dilakukan kapan dan di mana saja, tergantung bagaimana kita mengasah ide untuk dijadikan konten yang tentunya bermanfaat untuk orang lain. 2. Membuat planning produktif. Membuat planning produktif merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan agar mencapai sebuah tujuan. Perencanaan atau planning dilakukan agar dapat membantu seseorang atau sebuah organisasi untuk menjalankan tugas secara sistematis serta mencapai target-target yang diinginkan. Manfaat perencanaan sendiri dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang terjadi. Keberadaan sistem perencanaan sangat penting untuk jenis pekerjaan maupun proyek jenis apapun, agar proses pengerjaan menjadi lebih terarah dengan baik. 3. Gunakan waktu luang dengan baik. Waktu tidak dapat diutar kembali. Jangan sampai kita membuang waktu dengan melakukan hal yang sia-sia. Kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan melewatkan kesempatan. Utamakan pekerjaan Anda terlebih dahulu dibandingkan dengan melakukan aktivitas yang tidak begitu penting. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah menjadi generasi muda di kehidupan perkembangan zaman sekarang adalah banyak berupa tantangan dan persaingan. Generasi juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Maka dari itu perlu kita tanamkan hidup produktif secepat mungkin. Tugas untuk menjadi penerus bangsa, maka dari itu dibutuhkan kesadaran untuk merubah pola pikir yang baik. Dari banyak kata yang telah saya ucapkan dan dari banyak hal yang telah kita simak bersama-sama, semoga apa yang telah saya sampaikan kiranya menjadi bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk penutup kata dari pidato saya ini, izinkan saya untuk berpantun. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.